Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 120, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Di sini, bagaimana situasinya? Orang kaya Sanjiang benar-benar berdiri di depan Aiden Enzo dengan hormat dan memanggil Tuan Enzo. Ini benar-benar membalikkan kesan bawaan Geraldine Sol dan orang lain tentang Aiden Enzo. Geraldine Sol baik-baik saja, lagi pula, dia tahu bahwa Aiden Enzo tidak sesederhana itu. Namun, masih mengejutkan melihat pemandangan ini. Adapun Alexis Sun dan yang lainnya, mulut dan mata mereka membelalak kaget, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Sarkasme mereka terhadap Aiden Enzo barusan masih jelas dalam ingatan. Tapi kali ini, mereka sedikit panik. Di sana, Aiden Enzo juga mengalihkan pandangannya yang dingin dan berkata, terus berdiskusi, apa yang Anda rencanakan dengan mobil ini? 135 atau 2467. Kata-kata ini, seperti air dingin, dituangkan ke atas mereka, seketika menuangkan air pada mereka membunuh minat mereka. Alexis Sun masih sedikit tidak yakin, dan bergumam, apa maksudmu, mobil ini bukan milikmu. Aiden Enzo tersenyum dan berkata, aku tidak pernah mengatakan itu milikku, bukan. Kamu pikir aku membelinya dengan uang perusahaan? Ini, Alexis Sun kehilangan kata-kata. Dengan kepala pengap, matanya berputar lurus, dan dia melirik Gustav Lou. Gustav Lou juga sangat tidak berdaya dan tidak mengatakan apapun. Kakak ipar Geraldine, tanyakan saja. Apa artinya ini? Alexis Sun berbisik di telinga Geraldine Sol. Geraldine Sol juga ingin tahu, dia sangat bersemangat untuk waktu yang lama, tetapi ternyata mobil ini milik Fergie Quinn. Aiden Enzo, ada apa? Siapa pemilik mobil ini? Geraldine Sol bertanya dengan nakal. Aiden Enzo tidak repot-repot menjelaskan kepada mereka, dan berkata, Tuan Quinn, beritahu mereka. Fergie Quinn memikirkannya, dan menurut watak Tuan Muda, dia mungkin harus menyembunyikannya, jadi dia mengerti. Semuanya, maaf, mobil ini milik saya. Saya baru saja bertemu Tuan Enzo dan mengantarnya. Saya tidak mengharapkan kesalahpahaman. Maaf, jawab Fergie Quinn. Tiba-tiba, semua orang mengerti dan semakin membenci Aiden Enzo. Setelah sekian lama, itu bukan mobilnya, Ukacita kosong. Di antara mereka, Alexis Sun menunjukkan penampilan yang paling jelas, bergumam dan mengutuk, apa yang saya pikirkan. Ternyata itu adalah rubah yang berpura-pura menjadi harimau dan anjing yang memperebutkan kekuasaan. Hei, tidak heran jika seorang pengecut adalah pengecut, dan dia tidak akan pernah mampu membeli mobil sebagus itu dalam hidupnya. Gustav Lou, dia juga berkata dengan sinis, lupakan, jangan ucapkan beberapa patah kata. Dia tidak malu. Mendengar ini, Aiden Enzo mengerutkan kening lebih dalam. Siapa ini lagi pula itu semua salahnya. Namun, dia terlalu malas untuk peduli dengan orang seperti ini, berbalik dan mengatakan beberapa patah kata kepada Fergie Quinn, lalu kembali ke villa. Di sini, Fergie Quinn kembali ke mobil, menyapa Geraldine Sol, dan pergi. Melihat Rolls-Royce itu pergi, keluarga Alexis merasa sangat tidak bahagia, terlebih lagi, sangat disayangkan. Kakak ipar Geraldine, ada apa? Aiden Enzo mengenal orang kaya di kota kita. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Alexis Sun baru mengingat ini sekarang, dan bertanya dengan tergesa-gesa. Geraldine Sol juga menjelaskan dengan wajah pahit, Aiden Enzo menyelamatkan lelaki tua itu. Sebelumnya, mungkin lelaki tua itu berterima kasih. Setelah berbicara, Geraldine Sol menjelaskan penjelasan Aiden Enzo sebelumnya. Dengan cara ini, keluarga Alexis memahami apa yang sedang terjadi. Terlibat dalam waktu yang lama, kesalahpahaman. Ketika mereka kembali ke villa, mereka tidak terlalu bersemangat, tetapi Alexis Sun sangat puas membayangkan tinggal di villa yang begitu mewah, dan buru-buru meminta Gustav Lou dan Lydia Lou untuk mengemasi barang-barang mereka. Mereka berjalan mengelilingi seluruh villa, memilih kamar. Alexis Sun, seorang wanita parubaya, persis sama dengan Geraldine Sol, tidak tahu malu dan menjengkelkan. Sekilas ruangan di lantai 2 dikunci.
Karena besar, dan Anda bisa melihat danau di belakang. Kakak ipar Geraldine, kita akan tinggal di kamar ini di lantai 2. Berdiri di lantai 2, Alexis Sun buru-buru berteriak. Terlepas dari apakah Geraldine Sol di lantai bawah mendengarnya atau tidak, dia buru-buru memindahkan barang-barang. Omong-omong, isi di dalamnya dipindahkan. Semuanya mainan anak-anak. Hei, Bu, mengapa aku merasa kamarmu adalah kamar ceril? Lydia Lou lewat dan melihat-lihat. Dia juga menyukai kamar ini, tapi dia tidak berani meminta. Si liar kecil itu, tidak apa-apa. Apa yang kamu takutkan? Villa ini milik Nyonya Geraldine. Apalagi yang bisa dia katakan? Kita hanya akan tinggal di sini. Pergi dan kemasi barang-barangmu. Alexis Sun tidak peduli. Seorang bajingan kecil tinggal di kamar yang bagus, dia buta untuk apa-apa. Setelah membolak-balik untuk waktu yang lama, Alexis Sun membawa Gustav Lou turun dari lantai 2, makan buah di ruang tamu dan menonton TV LCD besar. Lydia Lou juga merapikan, duduk di ruang tamu dan menelusuri villa. Memotret mansion juga mendapat banyak pujian. Geraldine Sol juga kembali dari luar kali ini, dan baru saja keluar untuk menjawab panggilan telepon. Dapat dilihat bahwa dia dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Bagaimana semuanya dikemas? Geraldine Sol bertanya. Alexis Sun buru-buru menarik Geraldine Sol untuk duduk. Mengasihi, dia berkata, kakak ipar, terima kasih banyak kali ini. Jika tidak, Gustav dan saya tidak akan punya tempat tinggal. Gustav dan saya punya permintaan lain, apapun yang terjadi, kamu harus menyetujuinya itu. Alexis Sun langsung berlutut. Geraldine Sol ketakutan, dan dia sibuk menariknya, tetapi Alexis Sun bertekad untuk tidak bangun. Berkata, kakak ipar, jangan tarik saya hanya akan bangun jika Anda berjanji kepada saya tentang masalah ini. Geraldine Sol buru-buru menjawab, baik, kamu bangun dulu. Keluar dan katakan, kakak ipar, kamu juga tahu bahwa kehidupan keluarga kita sangat biasa. Ini juga pertama kalinya aku dan Gustav tinggal di villa yang begitu mewah. Kami hanya berpikir, bisakah kita tinggal beberapa hari lagi? Setelah kita mati, hidup ini tidak sia-sia. Geraldine Sol tahu, mereka tidak ingin tinggal beberapa hari lagi, mereka ingin tinggal untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa menyetujui masalah ini. Alexis, ayo lakukan, kakak ipar, aku. Geraldine Sol berada dalam dilema. Alexis Sun segera meratap, kakak ipar, jika kamu tidak berjanji padaku, aku tidak akan bisa berlutut. Kita adalah keluarga, apakah kamu tidak tega melakukan ini? Bangun, Alexis Sun menyeka air matanya dan bangkit. Mengatakan segala macam hal baik kepada Geraldine Sol, dan meremas bahunya dengan penuh perhatian, seperti pengasuh bayi. Kakak ipar, mulai sekarang aku akan mengurus semua pekerjaan rumah di keluarga ini, jadi kamu bisa istirahat saja. Alexis Sun mengambil inisiatif untuk melakukan pekerjaan itu. Geraldine Sol memutar matanya dan berkata, tidak apa-apa. Ada seorang pengasuh di rumah. Saat ini, Aiden Enzo turun dari lantai 2, memandangi orang-orang di ruang tamu, dan berkata, dengan ekspresi tidak senang, kenapa kamu belum pergi? Apakah mereka tidak mendengarkan apa yang baru saja saya katakan? Geraldine Sol segera berdiri, menatap Aiden Enzo. Dia menegur, Aiden Enzo, apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar akan mengusir kami? Alexis Sun juga buru-buru berdiri di samping Geraldine Sol, dan bersorak, benar, apa kamu? Ini apakah Anda memiliki bagian untuk berbicara? Mengusir kami, menurut pendapat saya, Anda harus menjadi orang pertama yang keluar, sampah. Ekspresi Aiden Enzo berubah, dan dia berkata dengan dingin, aku akan memberimu 10 menit untuk pergi sendiri. Jika tidak, saya akan meminta penjaga keamanan untuk masuk. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo menoleh dan naik ke atas. Sial, kakak ipar, apa maksud dengan Aiden Enzo? Seolah-olah dia membeli villa ini. Alexis Sun marah dan berteriak. Aiden Enzo kebetulan mendengar ini, berdiri di lantai 2, menoleh, dan berkata dengan tenang, kamu benar, aku membeli villa ini, jadi tolong keluar. Kakak ipar, lihat, Aiden Enzo ini adalah benar-benar melanggar hukum. Dia berani mengatakan kata-kata sebesar itu. Alexis Sun menunjuk ke punggung Aiden Enzo dan membenci serta mengutuk. Apa yang dia beli? Adik ipar Geraldine mengatakan bahwa Vivian Lou membeli villa ini, dan namanya. Geraldine Sol juga sangat marah, Aiden Enzo ini tidak menganggap serius ibu mertuanya. Sekarang, dia benar-benar ingin mengusir dirinya. Tidak ada yang diizinkan bergerak,
aku ingin melihat apa yang dia, Aiden Enzo, berani lakukan padaku. Geraldine Sol panik, dan langsung duduk di sofa dengan tangan bersilang, wajahnya penuh amarah. Alexis Sun sekarang berada di depan yang sama dengan Geraldine Sol, jadi tentu saja segala macam hal mengipasi api di telinganya. Semakin dia berkata, semakin marah Geraldine Sol. 10 menit kemudian, tim Satpam benar-benar menyerbu masuk, tanpa penjelasan apapun, mereka langsung menahan beberapa orang. Geraldine Sol dan yang lainnya tercengang saat melihat Satpam ini tiba-tiba muncul di rumah. Aiden Enzo sebenarnya berani melakukan ini. Aiden Enzo, aku buta dan membiarkan Vivian Low menikah denganmu. Kamu telah menjadi menantu keluarga Lowku selama 3 tahun, apakah ini caramu membayarku sekarang? Geraldine Sol berteriak histeris di ruang tamu, dan kemudian dia duduk di tanah, berteriak dan mengutuk. Penjaga keamanan itu milik keluarga Warze, dan mereka hanya mendengarkan pemilik villa. Aiden Enzo keluar, dan ketika dia melewati ruang tamu, dia hanya melirik dengan dingin, dan berkata, aku tidak bisa hidup dengan kejahatanku sendiri. Mulai hari ini dan seterusnya, villa ini tidak ada hubungannya denganmu, Geraldine Sol. Geraldine Sol dikejutkan oleh aura Aiden Enzo. Tidak hanya itu, dia juga melihat bahwa yang dipegang Aiden Enzo adalah sertifikat real estate. Apa yang dia lakukan? Apakah ini untuk mencoret nama Geraldine Sol? Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.